pakat ka asibe aluna bara ihatam. Kenalkan diri saya Jafar dari Indonesia, Ketua Harian Indonesia Hidup Bersatu. Nah, kepada Pak abang saya, senior saya ini, kepada Pak Romo, kepada Bapak Dosen, kepada Pak Guntur, kepada Bang Yansen, dan kepada calon Kapolres sekarang Kapolkop Pak Ilyas Sukarta. Amin. Nah, terima kasih Pak. Di sini kita melihat ada ketika kembali ke statement Pak Gubernur dengan dialektika dan gaya beliau yang sederhana. Sebenarnya di sini adalah bentuk peringatan kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk merangkul dan melakukan pendekatan terhadap ormas-ormas Dayak yang ada. Karena dengan rasa cinta mereka membawa mandal dan sebagainya itu sebagai ciri khas Dayak. Nah, ini yang harus dilakukan pendekatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah tadi. Bagaimana cara membina ormas-ormas yang ada tadi? Berdayakan mereka. Dari aparat kepolisian saat ini saya lihat melakukan pembinaan itu, tapi pembinaannya seperti apa? Batasi penggunaan senjata tajam atau alat penikam. Polisi sudah tahu batasan-batasan senjata tajam bagaimana, aturan bagaimana. Dari pihak pemerintah daerah juga, SKPD. Bagaimana cara aparat keamanan dan pengelolaan merangkul ormas-ormas Dayak ini supaya bisa menjaga, memelihara dan melestarikan benda pusaka tersebut. Walaupun sekarang ada, saya lihat mungkin mohon maaf sudah ada bagaimana merawat benda pusaka itu dari bawah Dayak sudah ada. Cuma mereka lebih fokus ke guci. Nah, karena itu perempuan mungkin ke guci, karena yang laki-laki kan ke mandau dan kasih mandau itu seperti apa belum ada. Nah, maksud saya mengejawantahkan apa yang disampaikan tersebut. Ormas-ormas Dayak yang ada ini dirangkul dalam satu wadah, beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Anggaran ada, lakukan pembinaan yang selayaknya bagaimana ormas Dayak. Di sini ada Gerdayak, di sini ada Paguyuban Okdanum, Dewan Kesenian, Bapak Guntur Teladan sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ada calon Kapolres kita, Bapak Ilyas Sukarta, teman lama saya ini. Nah, ini yang perlu dilakukan. Nah, cuma karena penyampaian tadi terputus dilakukan sehingga ada miss di situ. Ya namanya ini, bukan ini pada sedikit ya wajarlah untuk meredamnya ya dengan melakukan edukasi dengan penjelasan dari tokoh-tokoh kita. Terus lagi sampai sekarang juga saya lihat, mohon maaf Pak Ilyas kata Polda Kalteng saya selalu mengedepankan kultur budaya Dayak, tradisi masyarakat Dayak, tapi dalam tanda kutip saya sebut bahwa ini adalah kebablasan sedikit Pak. Ada ruang yang diberikan terlalu lebar karena apa? Pengaruh dari luar, pengaruh dari wilayah lain. Dalam hal ini saya tidak menyebut ormasnya, dengan memotong-motong tubuhnya dengan menggunakan mandau. Nah ini tadi adalah suatu bentuk pelecehan. Nah, langkah apa yang dilakukan oleh ormas-ormas seperti Paguyuban, Kerukunan Warga Okdanum, Bapak Yansen Binti sebagai senior saya di Gerdayak untuk menyatukan persepsi ini? Jangan kita diamkan ini, karena ini adalah menjadi bola liar. Nah di situ nanti mungkin Pak Guntur bisa melakukan programnya. Jangan cuma kawasan wisata saja Pak. Ini juga wisata. Wisata mandau yang nanti dibungkus seperti apa bentuknya. Nah ini yang perlu kita carikan. Kalau kita cuma sibuk berdebat pendapat Pak Gubernur, Pak Gubernur itu pendapatnya dengan kosakata dan pendapat yang sederhana, dialektika yang umum digunakan oleh masyarakat kita. Ini masuk lagi ke dalam teori sudut pandang Pak. Karena 6 dan 9 itu tetap aja berbeda. Pak Guntur bilang 6, saya bilang 9. Kan kalau dibolak-balik ya tetap aja Pak. Bukan gaya yang 9 Pak Pemidin ya. Nah mungkin itu
Bagaimana langkah konstruktif tersebut? Dalam hal ini proses penegakan dan penegakan hukum dan pemberdayaan ormas Dayak tersebut. Nah, apakah itu melalui stakeholder dan Dinas Pariwisata, Kesbangpol, dan tokoh ormas, ya, dan tokoh ormas kita, kayak senior saya ini, Pak Yansen, Bang Romo, Bang Kosek, ini orang-orang hebat semua nih, Pak ini. Nah, itu yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Edit. Ngomong bisa ditanggapi. Nah, meskipun tujuan ini bukan semua para narasumber sebenarnya ya, dan saya berharap Pak Rahman terakhir bisa untuk memberikan kesimpulan gambaran ini kepada Pak Denis. Iya. Oke. Terima kasih. Dan mohon izin agak saya sebenarnya tidak tertarik dengan hal ucapan dan lain sebagainya pada saat beliau melakukan pelayanan dalam rangka melantik bupati itu perintah undang-undang. Dan kita ini masyarakat yang bolak-balik, masyarakat yang bolak-balik menilai sesuatu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, itu positif-positif saja, tergantung dari sisi mana kita menilai. Jadi saya ngomong demikian itu bagian dari kebebasan mengungkapkan pendapatnya dan lain sebagainya. Jadi semua itu tidak terlalu harus diperdebat dan dirisaukan, karena sebenarnya nggak ada hal-hal yang perlu dirisaukan kaitan dengan seorang gubernur menyampaikan harapannya kepada dua orang yang dia lantik. Jadi di dalam ilmu komunikasi kok kita ada yang kebaca gitu. Jadi ini yang harus masyarakat itu pahami secara konsepan. Maksud gubernur itu tertuju sebenarnya kalau dalam komunikasi itu kepada orang yang dia lantik agar melakukan pendekatan, agar begini-begini. Mungkin kedepannya ada diskusi di antara mereka di sana dan lain sebagainya sehingga mengarah kepada kebaikan dan kebenaran. Itu sebenarnya. Cuma ini ada cumanya. Beliau itu kan kita kenal, mohon maaf, saya berani ngomong Pak Yansen, kalau Pak Yansen kan di dalam setiap hari. Beliau itu tipikal orang yang tidak terlalu pandai dalam menyampaikan kata-kata yang kritis. Beliau itu lebih mengedepankan prestasi kerja. Saya berani, bukan saya menginginkan. Kita lihat peningkatan jadi kita kan. Kita lihat peningkatan tapi dalam hal berkata-kata mungkin saja bisa belepotan dan lain sebagainya. Bisa maksudnya begini tapi terpecah begini, terutama hal-hal yang terkait dengan tempatnya daya dengan ini dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya. Cuma sekali lagi karena kebebasan tadi dan itu tidak jadi masalah barangkali. Enggak ada yang jadi masalah di situ. Kalau saya lihat itu terkait dengan stigmanya, bukan stigma sebenarnya. Penyampaian harapan kepada orang yang dia tuju. Jadi itu komunikasi aja, komunikan. Bukan mengkomunikasikan, tapi komunikan antara beliau dengan yang dituju. Itu sebenarnya. Cuma karena zaman milenial ini semua orang bisa tahu dan lain sebagainya, jadi semua orang ramai-ramai memanfaatkan itu untuk coba-coba mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan pengalamannya terkait dengan itu saja. Lalu kita berpikir bahwa ini terjadi sesuatu yang luar biasa. Nggak ada itu. Pihak kepolisian saja nggak ada ngambil sikap terkait itu. Ini saya perhatikan terus. Negara ini adalah negara yang berdasarkan hukum. Yang Indonesia itu diatur oleh hukum. Siapa yang paling pertama untuk mengatur itu? Tentu pihak kepolisian ada di dalamnya. Dan saya lihat nggak ada artinya itu hal itu barang nggak laku untuk
proses gimana yang kedua. Satu, tolong netizen juga harus menyadari hal yang sedemikian dilebih-lebihkan saja ngomong waktu aja. Itu terkait dengan kemudian terkait dengan pusaka dan budaya tadi, dengan mandau tadi. Ini beliau yang bertanya. Sebenarnya itu tadi saya sudah jelaskan ada 4 ini. Digunakan untuk apakah mandau itu? Yaitu tadi digunakan untuk kegiatan ritual agama, kegiatan adat, kegiatan ibadah. Kapan dan di mana itu dipakai? Seharusnya ya, dipakai pada saat kegiatan tertentu. Kegiatannya apa? Ritual adat dan lain sebagainya. Siapa yang bisa memakainya? Semua orang bisa dalam artian positif. Tapi yang lebih banyak memakai itu yaitu tadi para pelaku seni, para adat dan lain sebagainya. Nah, kemudian siapa yang kira-kira bisa mengeluarkan keterangan status malam itu dan bagaimana caranya? Malam ini bagian dari untuk merumuskan hal itu sebenarnya. Ya. Diskusi ini bagian dari mencari pola formula apa agar mandau dan senjata dan pusaka ini Pak Kapolres untuk bisa diatur di dalamnya ada pimpinan dan lain sebagainya. Terus terang aja, punya saya ini ada yang saya pakai siapa pun ada intinya. Kalau saya bawa Pak Kapolres nangkap boleh, yang bisa artinya beliau. Nah setelah dia tanya-tanya, ternyata ada kaitannya dengan saya sebagai narasumber hari ini, boleh pas saja Pak Kapolres. Tapi demikian, itu satu. Yang kedua, ya, ini harus kita ingat semua loh saudara-saudara. Meskipun Pak Guntur Teladan bawa ini hadis ini, bawa dari museum sana ke kantor gubernur karena ada pertunjukan. Tapi di tengah jalan Pak Guntur Teladan menggunakannya untuk perbuatan dunia. Maka barang yang pusaka ini pada detik itu juga berubah statusnya Pak Kapolres. Jadi sajam hukum yang berkata demikian. Lain kalau negara ini bukan negara hukum. Nah jadi itu sekali lagi dipakai di mana saja untuk apa saja, koordinasinya pasti ada. Kemudian sekali lagi senjata apa saja, pistol aja, pistolnya polisi dipakai untuk menganiaya orang yang di luar dari tugas dan dari kepantasan untuk itu, sama berkorban, sama itu. Kemudian lagi satu hal yang paling penting, mereka yang polisi dan tentara saja menggunakan senjata itu tak sembarangan. Ya, ada kepatutan, ada tes macam-macamnya di situ. Jiwanya pas apa enggak? Bantu banyak warnanya. Ya. Tapi kalau Bapak mandau sambil mabuk, sambil apa kita memastikan bahwa orang ini mampu mengendalikan ini dan lain sebagainya, itu akan membahayakan. Jadi sekali lagi ini harapan saya, ini bukan kesimpulan. Harapan saya ke depan ini dikoordinasi secara pasti dan baik. Pihak Polri, pihak pariwisata dan budaya, Dewan Kebudayaan, BIADI dan lain sebagainya. Mari kita bergandeng tangan. Kita cari, kita buat formula untuk membuat mandau ini jelas. Ini yang namanya pusaka, ini tidak pusaka. Ini yang lain sebagainya. Bagaimana teknis-teknisnya itu harus diatur dan dirubah. Termasuk yang katanya dari daerah berikut begini, hari ini begini dan lain sebagainya tadi. Perlu diinventarisir itu sekarang. Perlu diinventarisir agar kita tahu persis, sehingga kalau orang bawa ini kita tak merasa takut mengaji, oh dia bawanya pertama. Kalau sekarang mohon maaf aja, saya yang asli orang Dayak dan dulunya biasa pakai mandau juga risih melihat ini Pak Kapolres, ya, kasihan anak-anak
melihat kata-kata tentang pakai mana dan lain sebagainya itu mempengaruhi jiwa mereka. Ya, mempengaruhi jiwa mereka. Bisa. Jadi kekerasan semua supaya jangan perang. Kayak jangan perang. Ini hati-hati kita. Ini akan menurunkan derajat daripada senjata budaya dan wisata kita. Karena terlalu murah seperti ini. Kalau punya saya, kalau punya saya, saya pakai buat kata orang dan lain sebagainya boleh. 150.000 itu daripada pakai yang aneh-aneh itu gak akan ada. Demikian. Bang ini ada pertanyaan lagi? 1 menit. Terima kasih para senior mungkin yang dijawab tadi. Satu lagi, ini kebetulan yang di depan saya berbaju merah ini selain Sekjen Orgarum juga adalah Batamat, jalan Batamat nih, wakil apa? Sekretaris. Nah, sekretaris. Ini kritik sebenarnya untuk menjaga sakralitas Mandau dan melestarikan adat budaya kita ini. Batamat adalah simbol daripada representasi pasukan Dayak itu tadi sebenarnya yang menjaga adat dan budaya, menjaga keputusan Damang, menjaga keputusan Mantir dan sebagainya. Ketika Batamat itu harus diperbaharui bajunya, Pak. Baju Batamat itu bukan representasi orang Dayak itu, Pak. Itu pasukan, laskar. Nah, itu kalau bisa, saran saya, kita kalau bisa berapa kali kunjungan kerja ke Bali, apa hasilnya? Mereka sana kan tradisi juga pakai lauk, pakai apa? Ini kita pakai lebaran, Pak, mau perang kita jadi pasukan itu. Itu perlu nanti dulu, Pak, diganti itu, pakai memang baju Dayak. Ini, nah seramen apa gitu, itu Dayak. Nah itu perlu, ini kritik saya, supaya ada pembedaan antara Batamat dengan ormas pasukan lain. Ini ada kesamaan. Salah-salah orangnya, mohon maaf, saya tidak salah satu yang Batamat ada kemajuan, cuma ini adalah representasi tadi. Kalau mau mengikuti pacaran di Bali, itu nah itu bentuknya, saran saya. Dan juga Pak, diperjelas lagi lah. Oke. Saya bangga kalau Batamat menggunakan baju orang Dayak. Oke. Nah, pada wisata kita pun ditunjang dan baik itu. Wow, Batamat bagus bajunya. Terima kasih. Intinya akan perbarui pada seragam Batamat ya. Perbarui seragam Batamat ya. Ya, kalau Kembali ke ya. originalitas. Oh iya, jadi kalau Batamat sekarang hanya menggunakan seragam terus menggunakan mandau tanpa mandau ini seragam Batamat kayak satgas partai gitu ya. Nah, ya. Oke. Oke, silakan Pak Roland, silakan. Ini mohon maaf saya mau izin berdiri. Saya minta Pak Ikinnya maju ke sini. Jadi tidak perlu saya jawab terlalu melebar. Maju dulu Pak Ikin. Ya. Lepaskan 3 menit, Pak. 3 menit panjangnya. ya. Ini Pak Ikin. Enggak. Lepaskan itu dulu. Sekarang Pak Kapolsek, apa di dalam diri Inkit ini yang berciri khas Dayak? Saat ini. Saja berdiri. Tidak ada. Nggak usah dijawab. Yang jelas tidak ada. Tidak ada. Warna baju dan lain sebagainya. Ini ormas nasional, Pak. Iya, iya. Lalu Maikin pegang ini. Ini prakteknya supaya dapat dipahami loh. Sekarang benda budaya Dayak itu yang melambangkan Dayaknya, melambangkan adatnya, dikit ini apa? Jawabnya jelas ada Mandau. Kalau di luar Mandau sudah nggak ada. Kalau saya jawab ini bukan adat ini salah satu ciri Iya, saja, Pak. iya. Makanya tadi saya sebut. Ketika saya berseragam seperti ini, bawa Mandau, bahaya saya mau ngapain? Iya. Bukan representasi. Iya, iya, iya. Ini. penjelasan dari sisi penjelasan dari Ya mohon maaf, makanya saya bilang tadi itu adalah alat kelengkapan atribut pakaian adat Dayak. Nah, kaitan dengan Batamat
mohon maaf ya karena kepala Batamat nggak ada di sini. Tapi saya sedikit kasih ini aja. Saya setuju Pak Yan. Pak, itu kritik dan masukan saya. Ya, ya. Harapan saya Batamat itu adalah representasi dari simbol. Saya kan saatnya narasumber menyampaikan tanggapannya. Bukan menjelaskan masalah bajuna. Saatnya narasumber. Jadi itu dengan kondisi yang sekarang, karena begini, peraturan Dewan Adat tentang Batamat ini sudah berubah-ubah. Bayangkan ya, nomor 1, nomor 2 2019 dan nomor 3 2020. Dalam tupoksinya pun sangat jelas, tadi ada saya kasih ini ya. Kebetulan akhir-akhir ini saya bilang bahwa penampilan Batamat sekarang seperti ini tadi praktek sudah tidak mencerminkan sebenarnya, Ya. sudah tidak mencerminkan adat itu sendiri. Ya. Itu satu. Kenapa? Selama ini jujur aja saya sendiri sebagai sekretaris di situ membiarkan mereka membawa mandau, ya. Karena satu-satunya untuk menunjukkan bahwa mereka itu orang adat harus ada mandau tadi. Kalau tidak ada mandau tadi orang adat security. Itu kemudian sarannya terima kasih Pak. Kita akan nanti bahas di sana. Ada Pak Yansen, ada pembina, ada ini dan lain sebagainya. Kita akan Mumpung ada dinas pariwisata. bahas di sana terkait dengan saran atribut itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Agus, penutup kita saya meminta kesediaan Pak Guntur selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kalimantan Tengah yang juga mewakili Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan tanggapan dari semua diskusi kita Pak. Kami silakan. Kita ini. Baik, yang pertama saya memberikan apresiasi dan juga penilaian penghargaan yang luar biasa kepada panelis dan juga masyarakat. Tentu ini menjadi bahan masukan yang sangat penting bagi kami pemerintah daerah, khususnya bidang kebudayaan dan pariwisata juga kaitan dengan jasa di ya. Mahkamah kenangan itu rumusnya tadi disampaikan oleh dosen kita, dan doa harapan pandangan jauh ke depan pimpinan kita luar biasa. Sejarah 2021 kelam Kalimantan Tengah tidak akan terulang lagi. Ini doa harapan pimpinan kita dan kita semua yang ada di atas ini. Ribuan mandau ada di museum Belanda. Jadi barang pusaka tidak pakai keluar itu di pelakunya non. Ini sejarah doa dan harapan pimpinan. Kaltek ini falsafah membentang rukun dan damai. Tadi moto semuanya 13 kabupaten. Makanya sekarang 3 raperda saya sampaikan tadi segera akan dibahas dan ditetapkan, nanti akan masukkan ini luar biasa di Kapolsek. Jago belingan berkenan hati itu memberikan masukan kepada perda 3 tadi, khususnya perda kebudayaan. Kalau perda ini jadi misalkan maka ada peraturan gubernur sampai ke kabupaten. Nah, peraturan gubernur inilah yang Pak Kapolres, Pak yang sudah disampaikan dari kita masukkan. Sedikit jelas karena hukum adat ini hukum tidak tertulis. Nanti dilengkapi dengan undang-undang di daerah itu namanya perda. Ini agak sempurna. Dan perda itu sudah lama dibahas karena inisiatif di ADI ya, tokoh agama Damang dan Mantor, tinggal disempurnakan lagi dalam peraturan gubernur sampai gubernur ke kabupaten kota. Juga ini yang luar biasa, sehingga arahnya nanti adalah ke pertemuan ekonomi kreatif, sehingga adalah jual mandau berito lalu model dalam Banjarmasin jaga pasar itu dalam Banjarmasin berito yang paling laku pada berito. Nah, apa namanya UMKM mandau-mandau di banyak kekayaan Kapuas sampai Kalanggung Pemandangan dijual
Ini nggak ini Pak Kapolres, 500 nggak dapat, 1 juta sampai 5 juta bisa baru beli. Ya, ini ekonomi kreatif, arahnya ke sana nanti, bukan untuk menyangkuti orang. Ya, itu doa, harapan dan doa ke depan tentang Mandau dan daya terkenal dari mana terbangnya itu menjadi daya tarik wisata. Di mana itu? Di museum Mandau Pusaka, bukan untuk orang. Saya kira itu harapan tadi. Harapan banjir. Dan makanya setuju. Saya setuju juga tentang ekonomi kreatif nanti. Makanya dengan ada, saya sudah sering masukan ke Perada itu saja ke Bali tentang pakaian pertama. Terima kasih juga orang lihat di kira hal yang baik dan ini Bapak Jataka tadi termasuk dalam peraturan gubernur ini bagus. Kira demikian, terima kasih Pak Kapolres, luar biasa. Pak Kapolres, tenang mau menyampaikan itu kayaknya. Pakaiannya itu di bundaran ya, pakaiannya memang pakaian adat gitu. Jadi kita tidak tahu tiba-tiba berubah, tapi itu bukan salahnya Pak Andreas. Sebelum itu juga kan ada gitu loh. Jadi ada seragam yang dibuat lalu membentuk seperti milisi, padahal dia adalah polisi adat gitu ya, seperti di Pecalang di Bali. Itu aja tambahan Pak Igit. Jadi saran itu sangat baik dan saya termasuk salah satu yang ikut nyusun perdat nomor 1-nya itu Pak Rombong. Terima kasih. Kapakan kaungka asibe aluna barat dihatam